Halo YouTuber pemula, selamat datang kembali bersama saya Timon Adieso. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas gimana sih caranya membuat channel YouTube supaya banyak penontonnya. Jadi buat teman sekalian, bukan hanya gimana cara upload video supaya banyak penontonnya, optimasi judul, tag, deskripsi, dan juga thumbnail. Nah di sini cara membuat channel YouTube supaya banyak penontonnya itu seperti apa? Khususnya para YouTuber pemula yang baru membuat channel YouTube. Nah, gimana sih caranya membuat sebuah channel YouTube? Cara membuat channel YouTube nggak perlu saya ajarin ya. Sebenarnya kan teman-teman pasti udah tahu semua. Yang pertama kita harus punya Gmail dulu. Semua orang rata-rata kalau punya HP Android itu pasti punya Gmail. Nah, teman-teman kalau semuanya teman-teman belum punya Gmail, buka aja di beranda Google. Nah, di situ ketikkan aja sebuah kata kunci Gmail. Nanti di situ teman-teman akan diarahkan membuat sebuah akun Gmail. Nah, nanti masukkan nama teman-teman, habis itu masukkan nomor handphonenya. Nanti kalau sudah dimasukkan dan teman-teman sudah buat Gmailnya, tahap berikutnya adalah kita masuk ke aplikasi YouTube itu sendiri. Nah, nanti setelah masuk ke aplikasi YouTube teman-teman sekalian, teman-teman di situ kan pasti akan login ke Gmailnya tuh. Klik aja di bagian pojok kanan atas, di kanan atas itu nanti kalau teman-teman tuh belum login, klik aja login. Nah, masukkan Gmailnya. Tapi kalau teman sekalian sudah login, di situ kan tiba-tiba sudah masuk gitu aja. Nah, silahkan teman-teman klik aja di bagian channel saya. Nah, di bagian channel saya itu nanti akan terbuka. Di situ nanti nama channel, habis itu deskripsi dan lain-lain teman-teman bisa isi. Nah, gimana sih caranya membuat sebuah channel YouTube supaya banyak penontonnya, supaya tertarget gitu ya. Nah, ini khusus YouTuber pemula. Nah, kalau teman-teman baru membuat channel YouTube ini pas. Karena apa? Tahap pertama pada saat pertama kali membuat sebuah channel YouTube yang perlu diperhatikan adalah kita targetnya itu apa dulu. Jadi bukan serta-merta tuh kita membuat channel YouTube tuh sembarangan ya, membuat nama. Nah, nama channel YouTube ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ini nama nantinya menjadi branding kita. Contohnya nih Timon Adieso. Ini branding saya, Timon Adieso ini. Karena orang mengetikkan sebuah kata kunci, kalau mereka pernah nonton video saya, pasti mereka itu cari di search engine Timon Adieso. Teman-teman bikin aja konten Timon Adieso bla 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 begitu. Pasti teman-teman ada pengunjungnya. Itu pengunjungnya rata-rata mungkin kalau teman-teman bahas tentang channel YouTube saya. Oke, kita bahas lagi tentang judul tadi ya. Tentang judul channel, tentang nama channel YouTube. Nah, di sini cukup penting teman sekalian. Yang pertama teman-teman, nama channel YouTube ini bisa menggunakan nama kita. Semuanya nama Budi, Wati, terserah. Nama kita yang terpenting adalah tidak banyak yang menggunakan. Contohnya Timon Adieso kan nggak banyak menggunakan, makanya saya pakai lagi. Nah, kalau teman-teman itu namanya Budi, Wati, rata-rata kan banyak penggunanya tuh. Nah, teman-teman buatlah nama yang unik. Di sini nama unik ini supaya mudah diingat dan nggak sama dengan punya orang lain. Nah, nanti pada saat kita membuat handle, membuat nama YouTube atau kita membuat sebuah link, itu nggak ada yang nyamain. Nama kita tuh unik seperti itu. Atau teman sekalian nggak harus nama kita sendiri. Teman-teman juga bisa riset dengan kata kunci. Semamanya YouTuber pemula, panduan YouTube. Nah, itu kan bisa membuat sebuah nama ya. Tapi nama-nama tersebut itu kan biasanya banyak yang make. Jadi kalau udah banyak yang make ya teman-teman susah. Untuk bersaing tuh susah. Kita harus menggunakan nama unik. Nah, kalau teman-teman sekalian bisa melakukan riset dengan kata kunci yang rata-rata orang cari, semuanya tentang mancing nih, teman-teman riset aja nama kata kunci yang benar-benar orang cari. Jadi kita bikin namanya itu. Tapi memang benar-benar nggak ada yang make teman-teman. Kalau ada yang make, banyak yang make, saran saya jangan. Teman-teman harus membuat sebuah nama unik aja. Karena nama ini sebenarnya teman-teman selain nama branding, kalau kita belum terkenal ya, kalau baru membuat sebuah channel YouTube, nama kita nggak akan dicari. Tapi nanti setelah video kita ada yang viral, ada yang naik, 1-2 video yang naik, mereka itu akan nyari lagi. Karena apa? Biasanya itu yang diingat tuh nama channelnya, bukan nama videonya atau judul videonya, bukan, tapi nama channelnya. Nah, di sini cukup penting. Jadi kita membuat nama jangan yang sulit. Kita membuat nama tuh yang mudah diingat. Semuanya Budi Channel, kan gampang tuh. Jangan nanti nama lengkapnya Budi Chandrawati apa-apa bla 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 panjang. Semuanya namanya ada 4 huruf ya, disebutkan semuanya. Semuanya nama anak saya kan Cecilia Caroline Adieso atau Clairine Emmanuel Adieso. Nah, 3 ini kan kepanjangan kalau menurut saya teman-teman. Nah, kalau nama channel YouTube anak saya kan mudah tuh, Cecil Channel begitu, atau Timon Adieso, atau Mas Timon Channel, Mas Timon Official. Kan mudah diingat. Jadi orang-orang itu mengingat nama kita sebagai branding kita. Nah, itu yang pertama teman sekalian. Kalau teman-teman sudah menemukan nama yang pas, berikutnya adalah teman sekalian kita menentukan niche dari channel YouTube kita. Niche itu adalah tema. Tema itu adalah jenis konten kita itu mau bikin jenis konten tentang apa. Pertama, pemilihan jenis konten teman sekalian ini tergantung dari hobi teman-teman itu apa, pekerjaan teman-teman itu apa. Nah, pilih
dari hobi dan pekerjaan. Supaya apa? Pada saat kita ngonten, kita membuat konten YouTube itu nggak merasa terbebani. Jadi buat teman sekalian jangan serta-merta aku mau seperti Mas Timo nih, saya mau bikin konten tentang tutorial YouTube. Tapi teman-teman tuh nggak menguasai tentang tutorial YouTube. Nah jangan, saran saya teman-teman, itu kayak dipaksakan. Kalau kayak dipaksakan tuh teman sekalian bikin satu konten aja susah sekali. Tapi beda lagi kalau teman-teman itu sudah terbiasa ya. Memang itu pekerjaannya, memang itu hobinya, semuanya hobinya mancing, hobinya main bola, itu dijadikan konten. Itu akan terbiasa teman-teman. Jadi bahwasanya kita tuh bikin konten sambil jalan-jalan, pokoknya sambil kita melakukan aktivitas kita bikin konten. Nah, kalau pekerjaan apa nih yang cocok pada saat kita bekerja? Yang cocok tuh seperti ini. Kalau teman-teman tuh kerjanya di perkantoran, teman-teman bisa bikin konten tutorial tentang mungkin Excel, Word, PowerPoint, yang begitu-begitu. Mungkin kalau teman-teman itu kerjanya di sebuah percetakan undangan, teman-teman bisa tentang desain Corel, tentang desain Photoshop. Nah itu kan banyak sekali tuh. Nah kalau teman-teman, Pak saya ini kerjanya, Mas saya ini kerjanya di perusahaan pabrik, saya ini mulai pagi sampai sore itu di pabrik, susah saya bikin konten tentang pekerjaan saya. Sebenarnya bisa teman sekalian. Di pabrik, semuanya contohnya di pabrik plywood ya. Cumanya kalau di pabrik atau pertambangan atau perusahaan semuanya pertambangan tambang batu bara, itu teman sekalian kita bisa bikin kontennya. Tapi kontennya itu jangan ngerekam nama sebuah perusahaannya. Jadi kita tuh bisa ngerekam, contohnya ini ada beberapa channel YouTube itu yang ngerekam aktivitas pertambangan. Jadi aktivitas pertambangan tuh direkam. Tapi di situ nggak ada namanya tuh teman-teman. Jadi yang penting kita bikin kontennya jangan melanggar ya. Dalam artian jangan melanggar tuh gini, kalau seumpamanya di aktivitas tambang itu tiba-tiba ada insiden, ada sesuatu yang nggak bener, itu jangan disyuting karena teman-teman melanggar. Nah teman-teman bisa dikeluarkan sama manajemen dari perusahaan. Nah jadi teman-teman tuh bisa ngerekam membuat aktivitas pekerjaan. Ada beberapa teman saya itu pekerjaannya di dunia pertambangan. Jadi aktivitas mereka nyetir itu dibikin. Habis itu tutorial cara mengoperasikan kendaraan itu dibikin juga bisa. Jadi pada saat santai, istirahat itu dia bikin. Jadi semua pekerjaan sebenarnya bisa. Contoh lain lagi semuanya teman-teman tuh di perusahaan plywood, perusahaan perkayuan ya. Nah ada yang bilang, Mas aku nggak bisa bikin konten. Bisa teman-teman. Di perusahaan perkayuan tuh teman sekalian, kita tuh bisa bikin konten contohnya ini tentang ngupas kayu di rotari. Biasanya di rotari itu kan ngupas kayu tuh ada prosesnya. Nah kita ngerekam mesinnya aja, nggak usah ngerekam ngevlog yang kayak vlogger yang artis-artis gitu, nggak usah. Jadi posisinya itu kita bikin konten tuh informasi, tapi informasi pengetahuan. Jadi orang-orang yang nggak pernah kerja di plywood itu bisa tahu, oh mesin rotari itu seperti ini, mesin hot press itu seperti ini, mesin core tuh seperti ini. Itu di perusahaan perkayuan. Lain lagi kalau teman-teman itu kerjanya di dealer Honda. Nah, di dealer Honda, di dealer mungkin Yamaha begitu ya. Itu lebih bagus lagi teman-teman sekalian. Apalagi kalau teman-teman itu di di dealer mobil atau di dealer motor. Dealer mobil itu kita bisa nge-review. Ada mobil baru datang. Kita kan semuanya marketing, biasanya kan yang paling banyak marketingnya ya. Kita bisa mempromosikan dari mobil tersebut. Kita izin manajemen bisa, karena banyak itu yang YouTuber yang seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan dari kondisi-kondisi seperti itu. Kalau kita kerjanya di dealer motor, kita bisa nge-review tuh motor-motor baru, habis itu fasilitasnya apa aja, cara menggunakannya seperti apa. Kalau di bengkel, kita kerja nih di bengkel motor, kita bisa cuma cara membersihkan karburator, banyak sekali ya. Nah, kalau kita sudah dapat teman sekalian, sudah dapat niche atau jenis konten yang kita mau bikin, tadi kan udah membuat channel YouTube ya, sudah dapat niche-nya. Nah, kita baru tahap selanjutnya, kita mungkin membuat foto profil. Foto profil itu yang tampil ya, foto profil itu gambar kita. Mungkin kalau pakai nama kita ya gambar kita aja, kalau nama kita. Tapi kalau semuanya teman-teman itu yang berhubungan namanya yang berhubungan dengan mungkin kendaraan yang difoto. Nah, habis itu kita bikin header. Nah, gimana sih cara membuat gambar header? Itu teman sekalian ada banyak tutorialnya di beranda YouTube. Teman-teman ketika aja kata kunci cara membuat header YouTube. Itu banyak sekali ya. Pokoknya header itu tampilannya di atas yang lebar itu teman sekalian. Nah, itu teman-teman bikin supaya terlihat profesional. Kalau teman sekalian nggak bikin, nggak usah dibikin Mas yang begitu. Yang begitu itu kan nggak perlu, nggak penting. Itu penting teman-teman. Karena pada saat orang membuka pertama yang dilihat itu apa? Pertama foto profil teman-teman. Habis itu yang kedua itu headernya. Headernya itu menarik. Dari header aja teman sekalian itu bisa menarik perhatian orang untuk melakukan subscribe. Nah, kalau kita udah bikin dari foto profil, gambar header, berikutnya kita bikin lagi, mungkin kita ngisi ya di pengaturan. Teman-teman masuk aja ke YouTube Studio. Di YouTube Studio itu versi web ya. Teman-teman buka YouTube Studio versi web atau versi komputer.
Nah, teman-teman klik aja di bagian pengaturan. Di situ kan ada pengaturan untuk tag channel ya. Untuk tag channel itu wajib diisi sesuai dengan niche kita. Tag channel itu teman-teman isi sesuai niche kita. Jangan ngawur ya. Semuanya mentang-mentang aku mau ngisi nama Timon Adioso karena Mas Timon ini kan terkenal, supaya tagnya itu kena. Nggak bisa. Jadi teman-teman ngisi tag channel itu sesuai dengan isi video teman-teman itu tentang apa. Pokoknya di setting. Di setting channelnya sedemikian rupa. Nanti kalau udah di setting, pokoknya kita tinggal ngupload video. Nah, di setting itu dalam artian kalau di channel YouTube itu pertama di pengaturan ya, di paling pojok kanan, pojok kiri bawah. Itu di pengaturan, di situ ada settingan channel. Di situ kita bisa ngisi deskripsinya, kita bisa ngisi tag channelnya. Nah, nanti kalau udah ngisi itu, teman-teman naik ke atas itu ada yang logo apa Nirmala. Logo Nirmala. Logo Nirmala itu teman sekalian klik aja. Di situ teman sekalian itu bisa merubah pertama gambar profil tadi, habis itu gambar header, habis itu bisa mengatur tampilan dari channel YouTube. Nah, teman sekalian silahkan atur aja tuh tampilan dari channel YouTube itu yang menarik. Pertama, teman sekalian, untuk yang bagian atas, yang paling atas itu saran saya yang kita letakkan yang bagian populer. Jadi kita kasih bagian populer, yang bagian bawah itu mungkin yang upload video terbaru. Nah, kalau teman-teman ada video shot itu bisa taruh atas. Kalau teman-teman tuh fokusnya banyak konten shot itu taruh atas. Tapi kalau teman-teman itu konten shotnya jarang, itu teman-teman taruh paling bawah. Nah, jadi buat teman sekalian gitu ya. Ini cara membuat channel YouTube supaya banyak penontonnya. Jadi mulai dari pembuatan nama channel YouTube, habis itu pemberian atau pembuatan gambar, habis itu sampai pemilihan niche-nya. Nah, nanti kalau sudah dapat semua, teman sekalian tinggal membuat channel YouTube-nya. Nah, di sini saya nggak membikinkan tutorial secara lengkap ya, membikinkan tutorial versi HP, versi komputer enggak. Saya sharing aja karena sebenarnya tutorial itu ada semua. Jadi kalau teman-teman itu cara merubah gambar header, cari aja di YouTube banyak kok. Nah, kalau teman sekalian bingung, karena biasanya lihat tutorial tuh kan bingung tuh, gimana sih cara membuat channel YouTube yang bener tuh karena teman sekalian tuh kalau belajar sendiri dengan dipandu tuh beda. Nah, jadi buat teman sekalian kalau mau dipandu belajar sama saya, silahkan teman-teman DM Instagram saya. Instagram saya namanya Timon Adioso. Atau teman-teman lari aja ke channel YouTube saya, Timon aja, ketikan Timon Adioso gitu ya. Nanti teman-teman itu di bagian atas, di bagian bawah foto profil, itu di bawah jumlah subscriber, itu ada nomor handphone saya. Itu nomor handphone saya aktif. Nomor handphone saya cuma itu ya teman sekalian. Jadi buat teman-teman, kalau seumpamanya teman-teman itu menemukan nomor handphone baru, tiba-tiba ngecat nawarin jasa subscriber, jasa monetisasi, jasa 4000 jam tayang, bukan dari nomor saya itu, berarti itu penipuan. Dan saya tidak pernah melakukan chat terlebih dahulu kepada orang-orang ya. Saya nggak pernah. Jadi saya nawarin ke teman-teman tuh ngechat ke WA, nggak pernah saya. Ngapain saya cari-cari nomor WA yang nggak membutuhkan. Jadi rata-rata tuh orang yang membutuhkan jasa saya tuh biasanya mereka DM Instagram saya. Nanti di DM Instagram saya baru saya kasihkan nomor handphone saya. Nah, kalau teman-teman masih penasaran dan ingin belajar sama saya kasihkan juga nomor handphone saya di bagian deskripsi video ini. Atau bisa juga saya sebutkan 0823 50 86 8244. Nah, pokoknya teman-teman lihat di bagian bawah ini nomor handphone saya. Silahkan teman-teman chat WA saya kalau teman-teman mau belajar dipandu sama saya. Ini khusus pemula ya. Kalau teman-teman udah master, udah bisa ngelola sebuah channel YouTube, ngedit sudah bisa, ngupload sudah bisa, nggak usah. Karena belajar di YouTube itu banyak sekali tutorial atau panduannya. Nah, yang belajar sama saya ini benar-benar pemula. Nanti saya ajarin mulai gimana cara membuat channel YouTube, nyetingnya seperti apa, habis itu optimasi, belajar SEO, sampai dengan daftar AdSense. Nah, nanti kalau udah daftar AdSense kan biasanya itu terkendala itu gimana sih caranya mendapatkan PIN, gimana sih caranya masukkan nomor rekening bank, gimana sih caranya supaya gajiannya itu ke transfer dengan lancar, gimana sih cara mendapat $10 pertama, $100 berikutnya, begitu. Oke, teman-teman? Itu saja sharing saya, gimana sih caranya membuat sebuah channel YouTube yang benar supaya banyak viewersnya, supaya channel YouTube kita berkembang dan bisa menghasilkan banyak uang. Oke, itu saja sharing saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.